Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Mahendra dengan NPM 214010238. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi syarat mata kuliah metodologi penelitian sumber daya manusia dengan judul Pengaruh Program Kesejahteraan Karyawan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Karyawan pada PT PLN Cabang Asia Afrika. Baik, latar belakang PLN atau perusahaan listrik negara merupakan perusahaan milik negara yang memiliki perusahaan milik negara yang mengurusi seluruh aspek ketenaga listrikan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki moto listrik untuk kehidupan yang lebih baik ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia, diakui sebagai unsur yang sangat penting dan merupakan aset perusahaan di mana manusia mempunyai sikap cara berpikir, kebutuhan, keinginan untuk bertanggung jawab, dan adanya tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Diperlukan pengolahan yang baik, melihat besarnya peran karyawan dalam pelaksanaan perusahaan, maka sudah sewajarnya perusahaan mencurahkan perhatiannya kepada karyawan dengan membuka program kesejahteraan karyawan yang baru dan bermutu. Lalu tujuan yang pertama mengetahui program kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Yang kedua, mengetahui hubungan antara program kesejahteraan karyawan dengan produktivitas karyawan perusahaan. Yang ketiga, mengetahui gaya kepemimpinan yang disukai bawahannya. Yang keempat, apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan produktivitas kerja bawahannya? Lalu selanjutnya manfaat melalui penelitian yang ditulis dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi penulis dalam bidang manajemen sumber daya manusia mengenai program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja. Lalu manfaat bagi perusahaan, penelitian ini digunakan sebagai masukan atau ide yang berguna bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, khususnya dalam mengambil kebijakan perusahaan dalam melaksanakan program kesejahteraan karyawan bagi karyawannya dan memiliki gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh karyawan di PT PLN Persero Cabang Asia Afrika. Lalu grafik variabel X1 program kesejahteraan yang pertama yaitu gaji, tunjangan, asuransi kerja, pemberian fasilitas, dan program rekreasi. Lalu variabel X2 gaya kepemimpinan, karismatik, paternalistis, militeristis, dan popularitis. Lalu pada variabel Y, produktivitas, sikap kerja, tingkat keterampilan, disiplin kerja, hubungan antar pegawai dan pemimpin, manajemen kinerja, efisiensi tenaga kerja.
Pengertian kesejahteraan karyawan. Menurut WJS Purwodarminto, kesejahteraan adalah kondisi aman dan sejahtera terhindar dari berbagai ancaman dan kesulitan yang dirasakan seseorang yang pernah melakukan suatu pekerjaan di suatu tempat atau perusahaan. Lalu berikut menurut Mukijat, ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan pegawai kesejahteraan, yaitu ada yang pertama layanan karyawan, lalu yang kedua pembayaran untuk waktu tidak bekerja, yang ketiga keamanan karyawan atau pegawai. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pegawai, yang pertama gaji dan upah yang baik, lalu yang kedua rekan kerja yang kolaboratif, yang ketiga kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik. Faktor kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dan pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Kepemimpinan yang baik menjamin pekerjaan tetap terjaga dan tidak memihak. Kepemimpinan akan menjamin kedamaian kerja. Yang kedua, membekali pegawai dengan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, komunikasi komunikasi kepada karyawan apa yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, memberikan penghargaan untuk mendorong kinerja. Lalu objek dan metode penelitian. Objek penelitian, dalam penelitian ini yang akan penulis teliti terdiri dari tiga objek yang diteliti, yaitu program kesejahteraan pegawai yang digambarkan sebagai variabel X1, kepemimpinan gaya yang digambarkan sebagai variabel X2, dan produktivitas karyawan yang dijelaskan sebagai variabel Y, dengan lokasi penelitian di PT PLN Persero Cabang Asia Afrika. Lalu yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang berupaya mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sehingga dapat memberikan manfaat gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti. Jadi, penulis membuat arahan langsung, mengamati permasalahan yang sedang terjadi, kemudian melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Permasalahan dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah desain deskriptif, lalu operasional variabel. Yang pertama, variabel kesejahteraan karyawan, konsep variabel, upaya perusahaan dalam memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, subvariabel unsur-unsur untuk mencapai suatu kedisiplinan, indikator, yang pertama ada gaji, yang kedua ada tunjangan, yang ketiga ada asuransi kerja, yang keempat ada pemberian fasilitas, yang kelima program rekreasi, skala ordinal. Lalu variabel selanjutnya gaya kepemimpinan, konsep variabel sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan tugas, dengan subvariabel faktor-faktor gaya memimpin seseorang pemimpin. Indikator yang pertama paternalistis, yang kedua karismatik, yang ketiga militeristis, yang keempat popularitis dengan skala ordinal. Lalu
Variabel yang ketiga, produktivitas karyawan. Konsep variabel sebagai perbandingan antara keluaran output dengan pemasukan input. Subvariabel produktivitas karyawan di saat bekerja. Indikator yang pertama sikap kerja, yang kedua tingkat keterampilan, yang ketiga disiplin kerja, yang keempat hubungan antar pegawai dan pimpinan, yang kelima manajemen kinerja, yang keenam efisiensi tenaga kerja skala ordinal. Eh, Lalu objek dan metode penelitian. Metode pengambilan sampel, besarnya sampel yang digunakan penulis ditentukan berdasarkan pertimbangan menggunakan rumus Slovin seperti yang dikutip oleh Hussein Umar. Jika diketahui bahwa populasi pegawai PT PLN Persero Cabang Asia Afrika sebanyak 90 pegawai, maka perhitungan kelayakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah N sama dengan, di mana N sama dengan jumlah sampel responden penelitian, N jumlah populasi responden, E sama dengan sampel relaksasi misal 10%, lalu satu sama dengan konstan. Diketahui populasi pegawai PT PLN Persero Cabang Asia Afrika adalah 90 karyawan, maka besar sampel yang sesuai digunakan adalah dari N sama dengan 90 per 1 ditambah 90 sama dengan 47,36 dibulatkan menjadi 47. Lalu kesimpulan mengenai pengaruh program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan pada PT PLN Cabang Asia Afrika dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan yang efektif dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan ketika karyawan merasa diperhatikan dan dihargai melalui fasilitas kesejahteraan yang baik. Mereka cenderung memiliki semangat kerja yang lebih tinggi dan tingkat produktivitas yang lebih baik. Kesejahteraan yang mencakup aspek kesehatan, keuangan, dan keseimbangan kerja hidup dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi serta kinerja karyawan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan. Kepemimpinan yang mendukung, komunikatif, dan inspiratif dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. Pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas, feedback yang konstruktif, serta motivasi dan dukungan emosional dapat meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan. Yang ketiga, interaksi kedua faktor. Program kesejahteraan karyawan dan gaya kepemimpinan saling berinteraksi dalam mempengaruhi produktivitas. Program kesejahteraan yang baik dapat mendukung gaya kepemimpinan yang efektif. Sementara kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan efektivitas program kesejahteraan. Karyawan yang merasa didukung baik dari segi kesejahteraan maupun kepemimpinan akan lebih berkomitmen dan produktif dalam pekerjaan mereka. Secara keseluruhan, kombinasi program kesejahteraan karyawan yang baik dan gaya kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan peningkatan produktivitas signifikan. Implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan dari kedua aspek ini penting untuk
memastikan bahwa karyawan dapat bekerja dengan optimal dan berkontribusi secara maksimal pada pencapaian dan tujuan perusahaan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.